tidak mau nanti kebijakan ini ditarik kemana-mana, populer atau tidak populer gitu, artinya populis gitu ya. Artinya kalau populis itu berarti kebijakan yang menyenangkan orang banyak gitu. Dan itu sebenarnya nggak ada, di ekonomi itu nggak ada istilah kebijakan yang populis, itu nggak ada. Yang ada adalah istilahnya adalah Pareto efisiensi. Pareto efisiensi itu bahkan menyebutkan secara eksplisit, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu pasti akan membuat satu kelompok better off, yang lain worse off, akan menjadi lebih buruk. Itu sudah diprediksi oleh ekonom gitu. Nah, nanti terus bagaimana letak pemerintah? Ya di situ pemerintah harus adil. Pihak yang worse off, yang menjadi lebih buruk keadaannya, itu harus diberikan subsidi atau kompensasi. Misalnya ketika mengkonversi kompor itu ya, minyak tanah ke gas LPG. Itu produsen penjual kompor yang minyak tanah itu kan dia mengalami kerugian besar itu. Termasuk ya orang-orang yang berusaha, yang usahanya itu di bidang pengadaan atau distributor atau suppliernya minyak tanah. Nah, sama pemerintah diberikan subsidi. Tetapi tentu saja subsidinya itu tidak berlangsung terus-menerus, artinya hanya shock-nya aja. Mereka itu ketika terjadi shock itu pemerintah, ya kamu bangkit ayo tak kancani, tapi engko nek wis rodok ini sudah ditinggal lah gitu. Jadi artinya gini, artinya bahwa secara teori sebenarnya ekonomi itu juga ada konsep Pareto optimal tadi gitu. Jadi pasti setiap kebijakan itu sudah diyakini pasti akan membuat satu kelompok better off, sementara kelompok yang lain worse off, akan menjadi lebih buruk keadaannya dengan adanya kebijakan tersebut gitu. Jadi balik lagi ke contoh ini tadi, ya itu tadi yang saya ingat waktu pengurangan subsidi BBM itu, Bu Sri Mulyani selain menjelaskan berapa defisit, kemudian ketidak tepat sasarannya subsidi BBM itu diberikan kepada siapa, ada angka, simulasi angkanya dan seterusnya, tapi di akhir beliau bilang, dan lagi dari segi waktu, ya memang ini yang terbaik karena semakin dekat dengan tahun politik, maka setiap kebijakan pasti akan ditarik-tarik ke politik, dan beliau nggak mau gitu. Seperti itu. Ya, jadi ini di slide ini menyebutkan bahwa memang apa yang pemerintah lakukan itu pasti akan ada dampak maupun latar belakang ekonomi, latar belakang politiknya, gitu, walaupun itu kebijakan ekonomi. Oke, ini contoh-contoh US ya, di skip aja. Iya, ini contoh-contoh display datanya US semua ini. Oke, kita langsung ke conclusion. Coba conclusion, coba yang pertama, 1, 2, 3, silahkan. Siapa teman-teman yang akan mencoba menjelaskan di slide terakhir ini? Skip aja ya yang pertama, ya jelas pemerintah memiliki peran yang krusial, peran yang sentral dalam kehidupan di penduduk Amerika ya, jelas sama di Indonesia juga seperti itu. Terus kemudian yang kedua mungkin ini nggak begitu ini ya, conclusion-nya nggak begitu nggak begitu meaningful lah. Tapi setidaknya coba kita review lagi apa yang sudah kita pelajari supaya nggak lupa. Pertama adalah 4 pertanyaan yang akan dijawab dalam ekonomi publik. Tadi pertama apa? Yuk sambil mengingat lagi memorinya. Market value. Kekalahan pasar. Yang pertama, for question. Kapan pemerintah intervensi melakukan intervensi perekonomian? Jawabannya apa? Ketika terjadi adanya pasar market failure dan redistribution, tujuan redistribution. Itu for question ya, pertanyaan pertama, first question-nya itu. Kemudian yang in what way? Dengan cara apa? Pemerintah harus melakukan intervensi. Itu ada berapa pilihan tadi? 2. Pajak ada subsidi. Terus juga tadi
Bagaimana restriksi, restriksi, pembatasan, kemudian public provision, berarti menyediakan secara langsung, diteken semua oleh pemerintah, atau kerjasama ya. sektor Jadi swasta. menggandeng sektor swasta, skemanya public private partnership atau KPBU tadi. Oke. Terus kemudian yang pertanyaan yang ketiga, apa yang Apa? dampak dari direct and direct effect. Langsung ya, dan tidak dampak langsung. dari intervensi pemerintah dibagi jadi dua, direct dan indirect. Bedanya apa? Yang direct did not change tadi ya, their behavior. Indirect berarti individual change their behavior. Terus kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa pemerintah melakukan pilihan atau kebijakan intervensi tadi? Salah satunya adalah karena alasan politik ya, political economy. Oke. Saya tutup dulu dari slide ini. Sudah ya, sudah saya bagi di grup ya. Sudah saya bagi ya teman-teman ya di grup di WAG. Kemudian dari PPT tadi untuk berikutnya mungkin sebagai bentuk apa ya? Sebagai bentuk supaya nggak hilang gitu, maksudnya supaya nggak meluap yang kita pelajari. Coba teman-teman mencari mengidentifikasi kebijakan ekonomi, ya. Nanti coba dijelaskan dengan poin-poin yang seperti itu tadi. Misalnya 4 question-nya ya, 4-nya itu misalnya dijawab. Misalnya tadi, misalnya teman-teman mengambil kebijakan apa aja, pilihan kebijakan ekonomi aja. Boleh pengurangan subsidi BBM, boleh, silahkan. Setelah itu coba teman-teman identifikasi 4-nya tadi. Pertama, kapan pemerintah harus intervensi? Berarti ada 2 kondisi ketika terjadi market failure ataupun redistribution income. Nah, dari kebijakan tadi coba teman-teman jelaskan bentuk market failure-nya apa, redistribution income-nya apa. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah in what way, how might tadi. Dengan cara apa? Ada 5 pilihan. Nah, dalam kebijakan tersebut, pilihan mana yang diambil oleh pemerintah dari 5 tadi, 5 jenis instrumen tadi? Tax kah, subsidize kah, ataukah apa tadi apa yang tadi mandat tadi ya, restrict or mandat, ataukah public provision, ataukah satunya lagi tadi menggandeng swasta tadi ya, mengajak swasta atau KPBU atau public private partnership tadi. Terus kemudian yang pertanyaan ketiga adalah coba teman-teman jelaskan direct ataupun indirect efeknya. Kemudian yang keempat, fourth question-nya adalah apa yang melatar belakangi atau mengapa pemerintah mengambil kebijakan tersebut dari sisi politiknya, politik ekonomi maksud saya. Begitu ya. Nah, nanti tugas ini boleh silahkan disepakati, saya nggak masalah formatnya PPT boleh, Word boleh, silahkan. Nanti dibuatkan link untuk Google Drive-nya, diberi nama filenya sesuai dengan namanya teman-teman. Gitu. Termasuk mungkin dibikin urutan, mungkin kita butuh sekitar maksimal 2 pertemuan kali ya untuk mempresentasikan. Ya, Bu Sulika, monggo ada yang mau ditanyakan? Nggih. Pangapunten Bu Farida. Nggih, monggo. Ini teman-teman mudah-mudahan saya tidak salah ya. Nggih. Ini Bu, kami sudah mencoba mengerjakan. Di pertemuan awal Bu Farida itu sudah sempat untuk tugas dan juga tugasnya sudah ditaruh di dalam Google Drive.
Juga mengidentifikasi salah satu kebijakan publik, tetapi untuk aspek-aspek analisisnya tidak sebagaimana yang hari ini, Bu. Tetapi disebutkan apa kebijakannya, kemudian itu masuk kategori fiskal atau moneter, argumentasinya apa, fungsinya itu alokasi, stabilisasi atau distribusi, terus instrumennya apa, terus transmisinya apa, terus kebijakan itu efektif atau tidak, disertai dengan bukti dukungnya. Begitu ya teman-teman, maaf kalau saya salah. Ya, Bu. Saya lupa bener, ketumpuk-tumpuk. Teman-teman sudah mengerjakan, Bu? Oh, sudah semua ya? Oke. Saya izin share link, Bu. Sip, oke. Berarti begini, nanti akan saya coba review teman-teman yang sudah dikumpulkan itu. Kan linknya sudah di saya ya, sudah di WAG ya, di deskripsi ya, di deskripsi grup. Oh, belum nyampe saya? Oh iya, di cara deskripsi berarti sudah, Bu? Belum. Oh iya, saya taruhkan, Bu. Oke. Ya, Pak Sandi, monggo silahkan.